Para pemirsa yang berbahagia, di setiap bulan Oktober, tepatnya pada tanggal 22, ada momentum spesial, yaitu peringatan Hari Santri. Adanya peringatan Hari Santri tentu ini menjadi cambuk bagi umat Islam agar bisa tampil menjadi sosok manusia yang berjiwa santri. Mengapa demikian? Begini, santri itu secara umum adalah istilah yang menggambarkan sosok manusia yang perilakunya baik, akhlaknya baik, yang taat, manut, nurut, tidak mbalilo, mandiri, punya kepekaan sosial. Intinya kalau ngomongkan masalah santri itu identik dengan yang baik-baik. Nah, apabila seluruh komponen masyarakat ini mempunyai jiwa santri, mulai dari pemimpinnya, rakyatnya, yang jadi pegawai, yang pedagang, yang petani, karyawan, apapun profesinya, apapun pekerjaannya, kalau jiwa santri itu selalu ada pada dirinya, insya Allah kehidupan di muka bumi ini bisa berjalan dengan teratur, dengan tertib, aman, nyaman, tidak ada pelanggaran, tidak ada penyelewengan, tidak ada kecurangan. Nah, jadi sekali lagi peringatan Hari Santri ini menjadi cambuk bagi kita semua agar kita ini bisa tampil menjadi manusia-manusia yang berjiwa santri. Nah, bagaimana agar kita ini punya jiwa santri? Tentu kuncinya harus paham agama. Siapapun orang yang paham agama, maka dialah santri. Lalu ukuran standar orang paham agama itu apa? Ini mudah sekali. Orang paham agama itu asal dia tahu ini perintah dilakukan, larangan ditinggalkan, maka inilah sesungguhnya orang yang paham agama. Jadi paham agama itu tidak muluk-muluk, harus hafal Quran, harus hafal hadis, harus bisa baca kitab kuning, tidak harus begitu. Tapi memang juga harus ada, yang hafal Quran itu harus ada, yang hafal hadis ada, yang baca kitab ada. Tapi kan tidak harus semuanya. Kalau semuanya harus hafal Quran, hafal hadis, bisa baca kitab kuning, nah ini untuk mempunyai jiwa santri ya susah. Untuk jadi orang yang baik susah. Padahal siapapun orangnya, apapun profesinya, apapun pekerjaannya, itu bisa berpotensi menjadi orang yang baik, berpotensi punya jiwa santri. Ya itu tadi, asal dia tahu ini perintah dilakukan, larangan ditinggalkan, maka inilah sesungguhnya ya orang yang paham agama. Jadi simpel sekali, tidak muluk-muluk. Itu. Jadi jangan dibalik. Dibalik itu artinya gini, perintah ditinggalkan, larangan dilakukan. Lah itu bukan paham agama. Atau malah dua-duanya dilakukan semua, saking semangatnya. Perintah dilakukan, larangan dilakukan. Wah, ini malah parah ini. Ya. Sholat ya iya, maksiat ya iya. Lah ini namanya STMJ, sholat terus, maksiat jalan. Jadi sekali lagi, jiwa santri ini sangat penting. Siapapun orangnya, kalau punya jiwa santri, dalam artian dia paham agama, dia tahu kalau ini perintah dilakukan, larangan ditinggalkan. Insya Allah, kalau ini yang terjadi, maka kehidupan di muka bumi ini bisa berjalan dengan baik. Ya, itu yang tentu menjadi harapan kita. Jadi ini santri secara umum itu maknanya seperti itu. Nah, kalau secara khusus ya, kalau kita bicara tentang santri itu tentu identik dengan sarung, dengan pondok pesantren, ya ada kiainya, ngaji kitab kuning, itu santri secara khusus. Tetapi harapannya Hari Santri ini tidak hanya sekedar secara khusus, tetapi bagaimana Hari Santri ini kita maknai secara umum. Jadi siapapun orangnya itu bisa tampil menjadi sosok santri. Apapun pekerjaannya, dia santri. Jadi pejabat, ya pejabat yang santri.
Jadi pedagang yang santri. Pedagang yang santri itu ya kalau jualan tidak pernah bohongi, tidak ngurangi timbangan, tidak ngurangi takaran. Ya. Jadi apa saja? Jadi petani ya petani yang santri. Petani yang santri itu kalau berangkat ke sawah, yang dicangkul tentu sawahnya sendiri, tanahnya sendiri. Ya. Kalau dia tidak punya jiwa santri, yang dicangkul itu bukan tanahnya sendiri, tapi galengan itu yang dicangkul digeser lah, itu namanya petani yang bukan santri. Itu. Jadi apa saja. Bahkan jadi orang ngarit sekalipun, ini sering saya sampaikan, kalau ngaritnya itu orang yang punya jiwa santri, maka ngaritnya juga baik. Tapi kalau jiwa santri tidak ada pada dirinya, itu bisa jadi ngarit itu di gelangsingnya itu, di apa namanya itu ya, di plastiknya itu, tempat rumputnya itu isinya bisa ketela, bisa pisang, bisa kelapa, semuanya masuk di situ. Makanya sekali lagi hari santri ini harus kita maknai secara umum. Jadi ini bukan khusus bagi kalangan tertentu, mereka yang ada di pondok pesantren saja, mereka yang ngaji kitab kuning saja, tetapi harapannya siapapun orangnya, umat Islam ini punya jiwa santri. Sehingga kalau punya jiwa santri, harapannya perilakunya menjadi baik, akhlaknya menjadi baik, tidak melakukan kecurangan dan tidak melakukan penyelewengan. Saya kira demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih.